Halo teman-teman, selamat datang di MFAW 28. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat player bisa menembak mengikuti arah mouse pointer. Di sini saya sudah menyediakan turret untuk player kita. Nah, kita akan membuat player kita turret ini bisa mengikuti arah tembakan atau arahnya bisa mengikuti mouse pointer. Ya, pertama-tama jangan lupa kasih rigid body dan juga collidernya. Nah, rigid body ini buat menjadi gravitasinya 0. Kemudian kasih collidernya, saya pakai circle collider saja, dan juga kita ubah ukurannya agar supaya pas di sininya. Kemudian kita masukkan sebuah script baru, kita namai scriptnya arah turret. Jadi arraynya turretnya, jadi kita akan buat arah turretnya mengikuti mouse pointer. Kita buat new scriptnya, create and add. Kemudian kita buka ke Visual Studio. Nah, di sini kita tidak membutuhkan void start, jadi kita akan langsung ke void update. Nah, di void update kita ketikkan di void update nanti kita tuliskan vector 3 difference. Jadi perbedaannya yaitu kamera main screen to point input dan mouse position. Nah, kita akan memberikan perbedaan dari lokasi mouse pointer ini dengan playernya. Nah, nanti di normalis different normalis ini, dan float rotation z, jadi kita akan membuat rotation z nya mat f.a-tan 2 different.y kali mat f 2 degree. Setelah itu tulis transform.rotation sama dengan quaternion.euler, x-nya yang 0, ini y-nya 0, terus z-nya kita ganti rotation z-nya yang ini, biar bisa mengikuti mouse pointer kita. Kemudian kita save, kita kembali ke Unity. Jika kita play, nah dia sudah bisa mengikuti player kita. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah dia berputarnya tidak pas di tengah-tengahnya itu, jadi semuanya ikut berputar. Nah, kita akan mengubah itu biar bisa tengah-tengahnya dengan cara kita klik turretnya ini, yang di sprite-nya kita ganti sprite editor. Nah, di tengah-tengahnya ada lingkaran. Nah, kita ubah lingkaran ini ke tengah-tengahnya. Jadi custom pivotnya itu kita ubah menjadi tepat di tengah-tengah. Nah, kemudian kita apply, kita hilangkan. Nah, kemudian kita play. Nah, maka dia akan bisa berputar sesuai dengan titiknya. Nah, kalau misal kalian ingin putih-putihnya ini tidak ikut berputar, maka kalian bisa membuatnya menjadi terpisah-pisah nanti. Nah, ada juga kendala jika nanti arahnya tidak sesuai dengan arah mouse pointer. Contohnya seperti ini. Ini ada player. Nah, di player ini saya sudah kasih buat sama dengan yang kayak di turret tadi. Nah, di sini ada arahnya juga. Nah, ketika kita play, nah dia tidak akan sesuai arahnya dengan mouse pointer. Nah, kita akan buat dia menjadi sesuai arah mouse pointer. Kita kembali ke sini. Agar supaya playernya tadi bisa mengikuti arah mouse pointer, maka di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di atas ini menjadi public float tambahan rotasi. Jadi kita akan menambahkan rotasinya biar sesuai dengan mouse pointer. Nah, kemudian tambahan rotasi ini kita masukkan di rotation z-nya. Jadi cuma kita pluskan tambahan rotasinya di sini. Nah, kita save, kita kembali ke Unity-nya. Yang turut tadi kita buat tidak terlihat terlebih dahulu. Jadi kita fokus ke player ini biar supaya bisa mengikuti arahnya. Nah, nanti di scriptnya itu nanti ada tambahan rotasinya ini. Nah, jika kita play, dia tetap seperti ini, dia tidak bisa mengikuti mouse pointer. Nah, kita ke player ini, kita tambahkan rotasinya. Jadi kita misalkan buat 90.
tapi dia jadi terbalik, maka kita ubah lagi jadi kebalikan 90, maka minus 90. Nah, itu kan udah jadi. Nah, dia bisa mengikuti playernya ini. Turutnya kita masukkan juga. Nah, mereka mulai mengikuti. Jadi kita bisa menambah rotation Z-nya biar bisa mengikuti ini. Jadi nanti di player ini, nah di tambahan rotasinya kalian menambahkan berapa derajatkah yang diperlukan untuk merubah playernya bisa mengikuti arah pointernya. Sekarang kita akan membuat turret ini bisa menembakkan peluru. Nah, caranya hampir sama kayak video menembak dua platformer 2D yang telah saya buat. Jadi pertama-tama kita butuh yang namanya baletnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan balet. Kita kecilkan seukurannya corongnya ini. Kita coba warnai menjadi merah. Nah, kemudian di ini baletnya ini kita namai dengan balet. Balet ini kita kasih yang namanya collider juga, circle collider karena lingkaran, dan juga rigid body 2D. Jangan lupa gravitasinya dibuat 0 karena tidak membutuhkan gravitasi. Setelah itu kita kembali ke scriptnya playernya tadi, arah turretnya tadi. Kita taruhkan sini saja nggak apa, atau kalian bisa membuat script baru. Nah, di sini kita ketikkan di sini kita tuliskan public game object peluru prefab. Jadi kita akan memasukkan prefabnya peluru. Kemudian kita masukkan tempat pelurunya dimunculkan di mana. Nah, nanti dikasih dengan kecepatan peluru. Kemudian jika kita klik get mouse button down yang 0 ini, itu klik kiri. Kalau 1 itu klik kanan, kalau 3 itu klik tengah kalau salah. Ya, nanti komen di bawah kalau salah emang. Nah, kita buat menjadi 0. 1, 2, ding, 2. Nah, kita buat 0. Kita klik kiri, maka kita butuh 0. Maka kita munculkan instantate peluru prefab di tempat tembak posisi dan rotasinya di tempat tembak juga. Nah, kita buat game object menjadi yang di instantate, kita buat game object yang namanya peluru. Nah, di peluru ini kita akses rigid body-nya. Nah, kemudian rigid body-nya kita kasih kecepatannya dengan rb peluru.force tempat tembak.reg. Nah, ini reg ini sesuai dengan yang ada di Unity-nya. Jadi ketika kalian di Unity, nah nanti kalian ubah menjadi move. Nah, di sini ada atas dan kanan. Nah, kalau kanan dia akan muncul sesuai arah kanan ini. Kalau up, jadi dia akan ke arah atas. Nah, jadi kita butuh ke kanan dikali dengan kecepatan pelurunya force mode.impulse. Kita save, kita kembali ke Unity. Nah, nanti di turret, di arah turretnya dia akan muncul peluru prefab, tempat tembak, dan kecepatan peluru. Nah, untuk peluru prefabnya kita butuh baletnya ini, kita buat menjadi prefab terlebih dahulu. Jadi kita drag and drop di asetnya ini. Nah, dia akan menjadi prefab. Jadi turretnya ini, nah peluru tembaknya kita masukkan ke dalam peluru prefabnya yang di script arah turret. Nah, di turretnya tadi. Kemudian untuk tempat tembaknya kita buat sebuah game object baru. Nah, game object baru itu kita masukkan ke dalam turretnya di sini. Kita ganti tempat tembak. Nah, tempat tembaknya ini kita pindahkan hingga keluar dari collidernya player ini. Jadi kita misalkan kasih di depan sendiri sini aja. Sini. Jadi ini peluru akan keluar di depannya
corongnya ini, apa namanya nggak tahu gua. Nah, di sini kita hapus bulatnya karena sudah menjadi privat. Nah, kemudian kembali ke turret, kita masukkan posisi tempat tembaknya ke dalam scriptnya turret tadi. Nah, kita masukkan kecepatan peluru, misal kita kasih 5. Nah, kemudian kita coba. Nah, turret bisa mengikuti arah pos pointer sesuai dengan lokasinya. Kemudian jika kita klik kiri, nah dia akan menembakkan pelurunya ke arah depan. Nah, seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang bermanfaat. Atau kalian bisa support saya, linknya di bawah di description. Terima kasih.